Sunnah. Ada gangguan. Tes. Subhanallah. 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 Tes. Subhanallah. Subhanallah. Tes. Subhanallah. Tes. Subhanallah. Tes. Subhanallah. Tes. Subhanallah. Tes. Subhanallah. Tes perjawaan. Tes. Subhanallah. Tes. Subhanallah. Oke. Subhanallah. Tes. Nisali. Entah ya khutbah nanti ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa sallallahu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala, subhanallah. Tes. Ada gangguan sekali ya. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurusi surau dan surat kuasanya, datuk tuan dan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini, pagi ini, tengah hari ini saya dapat mengisi. Sebetulnya anak saya Ustaz Ali Gaddafi sudah pun sampai, tapi tak apa, beliau ibadah khutbahnya. Baik, tuan sekalian, pada kesempatan akhir tahun ini, di tahun 2021, saya memetik sebuah hadis Rasulullah SAW dalam sebuah kitab Nashihul Ibad. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyat, salasun muhlikat, salasun darajat, salasun kafarat. Sebagai renungan kita, Nabi memberi peringatan pada kita, ada 3 amalan yang boleh menyelamatkan kita, ada 3 amalan yang menghancurkan atau merusak amalan kita, ada 3 amalan yang mengangkat derajat seseorang, dan yang keempat, 3 amalan yang menghapuskan dosa-dosa kita. Masalah satu munjiat fa khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ridha wal ghadab. Adapun 3 amalan yang boleh menyelamatkan seseorang, pertama, takut kepada Allah di mana saja berada, baik dalam keadaan rahasia atau terang-terang.
siang ke, malam ke, ramai orang ke, sendiri, di mana saja berada, dalam situasi dan kondisi apapun juga, dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini nanti akan diterangkan setiap Jumat oleh khatib kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takut kepada Allah arti yang sebenar, menjalankan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi kalau datuk, tuan-tuan dan saudara sekalian melihat siapapun mereka, apapun pangkat dan kedudukannya, dan dimanapun mereka berada, kalau perintah Allah dikerjakan, tapi pada masa yang sama yang dilarang juga dikerjakan, itu orang munafik namanya, orang hipokrit, orang pelin-pelan, pelintat, pelintut, siapapun mereka. Jadi jelas, yang diperintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Perintah ada dua pengertian, yang mutlak namanya wajib, yang alternatif namanya sunnah. Larangan juga dua, yang mutlak namanya haram, yang alternatif namanya makruh. Jadi wajib dan sunnah dikerjakan, haram dan makruh ditinggalkan. Ini insya Allah akan selamat dunia akhirat. Yang kedua, wal adlu fil ridha wal ghadab wal qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap sederhana dalam fakir dan ghina, itu sederhana. Dan Islam mengajarkan iktisad, sederhana, kesederhanaan. Dan kesederhanaan ini mudah diucapkan dan mudah dikempenkan, mudah diisukan dan sebagainya. Mari hidup sederhana. Kita mesti kesederhanaan. Tapi kesederhanaannya, Masya Allah, cincinnya saja 50 juta, pakaiannya saja berjuta-juta. Katanya wakil rakyat, wakil itu kan mewakili, karena lebih kaya dari yang diwakili, ya nggak masuk lah. Bicara tentang kemiskinan, tapi bicaranya di hotel-hotel, di restoran yang terkemuka, yang luar biasa, tapi berbicara tentang bagaimana menghalang untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Ini tolong dibetulkan dong, ya. Kalau teman-teman sanggup jadi pemimpin yang wajar, ya, yang takut pada Allah lah, ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman sekalian, tatkala dia pelantik menjadi khalifah yang pertama, beliau menangis hari-hari begitu itu, menangis, takut tuan sekalian. Satu ketika dia iri dengan rumput, dia bicara dengan sebatang rumput itu, "Hai rumput, alangkah bahagia yang kamu tidak kena tugas apa-apa, dan alangkah hinanya saya nanti bagaimana di hadapan Allah SWT, apa yang saya bertanggungjawabkan." Itu Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, tatkala beliau dilantik, di ucapan pertamanya, di ucapan perdananya, "Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukanlah yang terbaik di antara kalian, tapi oleh karena kalian memilih saya untuk menjadi mengganti kedudukan Rasulullah SAW, saya akan jaga, dan seandainya saya melaksanakan perintah ini, kepimpinan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, tolong sokong saya. Tetapi tatkala saya menyeleweng dari Quran dan Sunnah, tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW, tegur saya." Waktu tegur saya tuh Sayyidina Umar di tengah-tengah balai rakyat, di tengah-tengah dewan, angkat tangan dan mengatakan, mengurus pedang, "Ya Abu Bakrin, kalau Tuhan melaksanakan pemerintahan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah, sayalah orang pertama menyokong Anda. Tapi kalau Anda keluar dari Quran dan Sunnah, pedang ini akan memenggal kepala Anda." Luar biasa, ini tanggung jawab tuan-tuan, ya. Baik, jadi bersikap sederhana itu tolong dibuktikan, jangan diomongkan. Bersikap sederhana dalam fakir dan ghina, tidak terlalu ekstrim kekayaannya, tidak terlalu ekstrim kemiskinannya. Artinya kalau miskin tidak merasa kecewa, kaya tidak merasa bangga. Qasdu, sederhana. Nah, baik. Yang ketiga, wal adlu fi ridha wal ghadab, adil bila waktu ridha dan bila waktu marah. Contoh mudah saja, tatkala anak-anak tidak salat, tidak baca Quran, Tuhan harus marah dong. Jangan tatkala Inggrisnya tak bagus, matematik tak betul, sains tak betul, marah. Tidak salat tak apa,
Ini namanya orang tua sontoloyo ini nggak betul tuan sekalian. Apa kepandaian tuan-tuan, kepandaian kita tengok orang barat itu pintar-pintar. Tengok kalau kita ada Discovery atau National Geographic itu, masya Allah, dia menggambar kedudukan dalam luar biasa, kepintarannya luar biasa. Tapi sayang, nggak ada iman, nggak ada guna tuan-tuan, tak ada guna. Kenapa kita ini anak belum pintar sekali, tidak sholat diam saja. Tidak pandai baca Quran, diam saja. Tapi kalau tidak pandai Inggris, tidak matematik, marah. Ini tidak adil, tuan-tuan. Ya, biarlah yang adil. Ya, tatkala bidang agama dan akademik kita betulkan, jasmani dan rohani kita betulkan. Ya, sedikit-sedikit aja. Baik. Adapun 3 yang merusakkan, salatun muhlikat. 3 perkara yang bisa merusak amalan seseorang. So amalan dato, amalan tuan-tuan, amalan yang ngomong ini akan bisa rusak serta merta bila 1 fasyuhung syadid, menjadi orang lokek, bakhil, kedekut, cetil, bedidil, tetewil. Itu very lokek. Karena tuan tahu harta benda bukan milik kita, ini titipan saja tuan-tuan. Ini milik Allah, pada saatnya akan ditarik balik oleh Allah Ta'ala. Dan tuan harus tahu, harta benda kalau kita cari secara halal pasti dihisab. Tapi kalau mencari dengan haram langsung disiksa, tidak ada hisab, langsung siksa. Pahami dong. Sudah dibuktikan atuk, nenek dan siapapun yang mati tuan-tuan, kaya, populer, glamour, pangkatnya tinggi, mati 1 sen pun tak boleh bawa. Keretanya mewah sampai 10 kereta, 1 skru pun tak boleh bawa. Tak pahal lagi ke? Oleh karena itu tuan sekalian, jangan lokek-lokek lah. Ada hak harta benda pada orang lain, ya. Oke. Yang kedua, wahawa mutabak, selalu mengikuti hawa nafsu. Keinginan makan saja, masya Allah, pergi ke Hadramaut, pergi ke Pakikan Bakar Kelang, tak makan sekeluarga. Selesai berapa? 600, beres, tenang. Naik kereta, istrinya memuji, putra memuji, ya Allah bagusnya, enak ayam, bagus bagian, oke, tak apa. Tapi masing-masing masuk rumah, pergi tandas, habis. Tuan masuk hari Jumat, tiada Jumat, ada kotak berjalan, masuk 10 ringgit aja, maju mundur. So what happened? Apa kan nih? Jangan terlalu dong, ya Pak ya. Isi ini kan untuk tuan-tuan yang tuan berikan di surau di masjid, inilah milik kita, bukan yang tuan simpan di bank sana. Pahami begini, tapi dipersiapkan lebih awal. Setiap hari Jumat bismillah, kalau terlupa hari ini, minggu depan double, lupa lagi triple gitu. Bukan kotak berjalan bolak-balik tidur sontoloyo apa kano nih. Tak bagus macam ini. Isi bismillah. Waktu mengisi sebut atuk, nenek, ibu, bapak, masya Allah, luar biasa. Oke. Yang ketiga, wa ijabul mari binafsih, suka mendabik dada, bangga atas dirinya, ujub. Duduk di kursi malas begini, tengok angin bertiup itu, geleng-geleng kepala. Saya mulai pegang, akhir-akhir ini doaku makbul, strategiku bagus, apa yang aku akan berhasil. Agak aku sudah jadi wali agaknya. Ini perasaan tuan sekalian, itu namanya ujub. Tuan, ketahuilah kita nih, jangan nak cakap, jangan nak jale, nak buka mata pun tak boleh kalau Allah tak izinkan. Nak gerakkan tangan ini tuan-tuan, orang yang sedang koma tuh, nak gerakkan tangan kalau Allah tak izinkan tak boleh. Tapi kenapa bila sudah handsome macam begini, mampu beli kereta, mampu beli rumah, duitnya banyak, sombongnya setengah mati, apa kan nih? Tolong tuan-tuan, tak payahlah macamnya, tak usah bangga diri, karena kita semua adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak daya untuk mengelak dari berbuat dosa, wala quwata, dan tidak ada kemampuan untuk berbuat taat kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke tuan ya. Wa thalathun darajat. Nah, ini ada 3 amalan yang boleh mengangkat derajat kita. Ya.
Jadi sisa-sisa 21 ini tahun 2021 ini tinggal beberapa hari ini, ayo tingkatkan derajat kita. Ingin tahu Nabi kasih tip ini. Pertama apa? Fa ifsya'us salam, suka memberi salam. Pada Jumat yang lepas sudah banyak diingatkan oleh Ustaz yang cerah itu salam. Ifsya'us salam. Ifsya'us salam itu memberi salam, ya. Memberi salam. Siapapun juga kita kenali assalamualaikum, kita salam. Itu insyaallah. Kalau tidak, ya teman-teman sekalian kita WhatsApp dengan teman-teman, tegur sapa lah. Faisal itu tegur sapa kepada siapapun juga. Tahu saya pilih kasih dan sebagainya. Tahu saya ini grup kita, ini tak buat grup, ibu kan tak payah. Salam, memberi salam. Seperti kita salam atau salam. Salat, assalamualaikum warahmatullah, kanan semua saudara kita, assalamualaikum, kiri semua saudara kita, salam. Ifsya'us salam. Itu yang pertama. Yang kedua, it'amut ta'am, suka memberi makanan. Alhamdulillah bagi orang tuan-tuan yang datang tadi bawa beg untuk kasih makanan di depan, masya Allah, tahniah. Ini pun suatu latihan. Kita tidak bisa memberi makanan, tidak semua bawa makanan, ya duit saja. Ini makanan yang digunakan untuk surau kita, itu juga sama. Itu makanan jasmani dan makan rohani. Tonton sekarang kita bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri ada 6 cara. Sekaligus ini memberi makanan juga. Pertama ilmu. Kalau datuk tuan-tuan punya ilmu agama atau akademik, ayo beri orang lain. Yang kedua dengan harta benda, baik itu makanan, pakaian atau uang and so on. Ketiga dengan pangkat dan kedudukan. Dengan pangkat yang ada pada kita, kita bisa memberi kepada orang lain. Yang keempat dengan tenaga, kita punya tenaga yang prima, walaupun sudah pensiun tapi kita kuat. Kita bicara dengan Allah, ta'ala, ya Allah terima kasih karena masih diberi kekuatan. Aku wakafkan anggota badan saya ini untuk membersihkan rumah-rumah Engkau di muka bumi ini ya Allah. Alhamdulillah. Yang kelima dengan doa, ya kita doa, duduk mendoakan saudara kita. Dan yang keenam dengan masa yang kita gunakan ini adalah memberi peluang bersilaturahim, duduk bersama dengan teman, itu juga bisa beri makanan. Alhamdulillah, luas sekali. Dan yang ketiga, wassalatul lail wan nasun niyam, salat malam atau qiyamul lail di mana orang-orang sedang tidur. Nah, ini tuan-tuan sekalian, dalam kitab Ayyuhal Walad tuan-tuan oleh Imam Al-Ghazali, apabila 2/3 malam Allah turun ke langit dunia, bukan nak memantau saja, tapi menawarkan 3 perkara yang sangat dominan, yang sangat diperlukan oleh kita. Allah berfirman, yang artinya lebih kurang, hai hambaku, siapa yang minta kepadaku mesti aku beri, siapa yang minta ampun aku ampunkan, siapa yang hajat aku akan berikan. Coba, tatkala Allah menawarkan demikian ini, Tuhan ada di mana? Mestinya bicara dengan Allah, ini malah ngorok. Bangun jam 7, ya Allah masuk surga, surga ini mbahmu itu, surga nenek ngawur aja. Kalau saya jadi malaikat tak kaplokin tuan-tuan. Oh, saya naik dewe aja. Jangan gitulah tuan-tuan. Allah turun tiap malam, bangunlah tuan-tuan untuk whisper dengan Allah, qiyam kepada Allah. Apalagi saya sarankan kalau boleh tuan-tuan ya, karena tuan sudah orang kuat, sudah hebat, mulai malam ini cakap dengan diri sendiri, malam ini saya sholat qiyam atau tahajud mesti 8 rakaat, witirnya 3 jadi 11. 8 itu terserah, nak 4 1 salam, 4 1 salam, 3 1 salam boleh, atau 2 yang 3 salam juga 2 salam boleh, yang penting 8. Jangan ada tawar menawar, ini harga mati. Dunia sudah berat tuan-tuan, di mana-mana huru hara. Allah sudah memberi peringatan dengan pandemi. Sekarang ada Omikron lagi macam itu sekalian. Ini peringatan untuk dicuci bersih dunia ini. Akan diangkat, maka di kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk takarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Apalagi sebut kaji ini qiyamul lail, salat malam bisa mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis yang diwariskan Sayyidina Umar bin Khattab dan sekalian, kalau kita mampu sembahyang tahajud
hanya 2 rakaat saja Allah beri 9 keistimewaan, 5 di dunia, 4 di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Salah satu di dunia itu wajahnya berseri-seri. Orang yang ahli tahajud tuan-tuan, wajahnya ceria, enjoy, santai, bukan monyong aja wajah kriminal gitu. Relax. Karena apa? Malamnya udah ketemu dengan Allah, sudah curhat dengan Allah, sudah berwhisper dengan Allah, berbisik dengan Allah, relax lah. Masya Allah. Itu salah satu di antaranya. Dan disukai oleh orang ramai, terutama teman-teman sebagai bos. Tak usah pakai susuk balakna, susuk besilah, susuk tak payah. Sholat tahajud saja, anak buah akan menjadi taat, setia dengan kita. Masya Allah. Tuhan sekalian, diampunkan dosa-dosa. Jadi banyaklah Tuhan sekalian, kita nak kejar masa ini. Baik, insya Allah suatu ketika kita akan bahas secara spesial. Yang terakhir Tuhan sekalian, wa amas salasat kafarah. Adapun 3 yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, ini tuan-tuan ya, kita ada akhir tahun, ayo kita adakan postmortem, kita adakan evaluasi, kita cek KPI kita ini selama tahun 2001 ini bagaimana, banyak yang baik atau banyak yang tidak baik. Kita mesti jujur dan sekalian. Karena al-kaisu, orang yang bahagia itu orang yang selalu melihat dirinya sendiri dan persiapan menghadapi mati. Nah, itulah gitu ya. Ada 3 amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita secara online, secara automatically. Pertama, isbagul wudu fis sabarat. Selalu berwudu. Tuan-tuan di mana saja berada dalam situasi dan kondisi apapun juga, batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Mari kita jadikan, walaupun tuan tidak akan sholat, tapi pergi beli air terus wudu sekali. Jadikan amalan kita nih tuan-tuan, ini sunnah yang luar biasa. Bahkan istri kita atau putri kita sendiri yang sedang menstruasi, datang bulan, tak apa, wudu boleh. Yang tak boleh sholat, latih begitu. Karena bila wudu tuh membasuh muka, membasuh tangan, kepala, kaki, bersama dengan gugurnya air, gugurnya dosa-dosa kita. Masya Allah, itu wudu tuan-tuan sekalian, membersihkan bisa. Apalagi kalau tuan ikuti dengan doa waktu membasuh muka, ya Allah berikan, memberikan wajah yang ceria, yang tenang, yang sabar menghariskan sesuatu. Waktu mengusap tangan kanan supaya tetap menerima dengan catatan tangan kanan. Kalau membasuh kiri, jangan sampai menerima catatan dengan kanan kiri. Waktu membasuh kepala, ya Allah jadikan saya orang positive thinking, orang yang selalu berjiwa besar, orang berpikiran luas, gitulah, sambil menyentuh tapi berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu Masya Allah, wudu tuan ya. Jadikan wudu ini menjadi amalan kita, walaupun tidak akan sholat. Wudu batal, wudu terus. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, naqlul aqdam ilal jamaah, memindahkan kaki untuk pergi sholat jamaah. Seperti yang Datuk tuan lakukan sekarang ini, keluar daripada rumah untuk berjalan menuju ke sholat jamaah. Sama ada jalan ke jalan pakai basikal ke kereta kan, never mind ya. Basikal itu jalan kaki, sama aja. Kalau kereta kan kakinya 4, satu pusingan 120 poin tuan-tuan. Yang penting datang keluar untuk sholat berjamaah. Taniah. Lagipun tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam surah dan kitab Sirah Salikin oleh Sa'adus Samad Al-Falambani, kalau kita sholat sendiri tuan yang jelaskan, Masya Allah gangguannya banyak sekali. Tapi tatkala kita sholat berjamaah, kalau ingin diterima sholat kita jamaah, Allah Akbar imamnya, makmumnya sebelah belakang banyak tidak khusyuk, tapi belakangnya khusyuk, sana tidak khusyuk, sini khusyuk. Nanti salam semua diterima oleh Allah Ta'ala. Tatkala kita imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah perintah Jibril cabut dosa-dosa orang-orang itu semuanya sampai salam habis. Salam habis, Jibril datang kepada Allah, ya Allah, apa perlu saya kembalikan dosa itu? Biarkan mereka bersih bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya.
Itu rahasia salat jamaah tuan-tuan sekalian. Apalagi dalam hadis sahih, salat jamaah dapat 27 derajat, kalau sendiri dapat 1 aja. Jadi kalau tuan-tuan ingin hanya dapat 1.000 saja, tidak suka 27.000, mestinya tidak layak duduk di section 20 Syalam. Yang paling sesuai di Tanjung Rambutan tuan-tuan. Otaknya miring. Jadi oleh karena itu jangan tidak sholat jamaah, usahakan di masjid, di surau, di perjalanan, di pejabat atau di mana saja. Oke? Terakhir, wa intidar sholat ba'da sholat, menunggu sholat sebelum sholat, atau dikenali sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kalau boleh, mari di akhir tahun ini sebagai permulaan, kita sebelum sholat Jum'ah atau Zuhur 4 rakaat, sebelum ba'da Zuhur atau ba'da Jumat 4 rakaat, ba'dal Isya 4 rakaat. Kenapa? Kalau sebelum Zuhur 4 rakaat nilainya sama seperti sholat tahajud. Kalau ba'da Zuhur 4 rakaat dan sebelum 4 rakaat, neraka tidak mau sentuh orang ini. Oke, kita latih tuan sekalian. Nanti ba'dal Isya 4 rakaat, kita sebagai 4 rakaat seperti sholat di Lailatul Qadar. Oke tuan, itu saja. Selamat, mudah-mudahan tahun baru yang akan datang ini menjadikan terbaik, dan tahun 21 ini yang baik diterima Allah Ta'ala, yang tidak baik dimaafkan Allah Ta'ala. Mari kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera, baratatun, thayyibatun, warabun, wafur. Dan semoga Allah menarik balik virus corona ini sehingga kita hidup normal sudah biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan. Allah madkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ij'alna sultanan nasira bi rahmatir rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba-Mu yang lemah, yang dhaif, yang hina, yang banyak lemah ini ya Allah, datang mahdamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, seandainya di tahun 2001 ini pandangan kami, pendengaran kami, fikiran kami, ucapan kami, tingkah laku kami, hati dan jiwa kami, bahkan akidah kami terkeluar dari ajaran-Mu ya Allah, baik itu kami sengaja, kami tidak sengaja, kami sedari, kami tidak sedari, kami hanya mampu mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat mukminat seantero dunia, baik masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, kekalkan lisan kami baik hidup dan menjelang mati kami untuk selalu menyebut kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal ma'wa ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. Taqabbalallahu minkum wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.